Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Materi hari ini kita akan membahas tentang wawancara, kerusakan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam menurut karakteristik wilayah masing-masing. Materi yang pertama adalah kita akan membahas tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber dengan tujuan mencari informasi. Wawancara terdiri dari pewawancara dan narasumber. Jumlahnya bisa 2 atau bahkan lebih. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi. Hal yang harus disiapkan sebelum wawancara adalah yang pertama, tentukan topik wawancara berdasarkan hal yang ingin kamu ketahui. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui tentang cara membuat es mambo, maka topik wawancara yang kamu buat adalah bagaimana cara membuat es mambo. Yang kedua, setelah kamu menentukan topik wawancara, lalu buatlah daftar pertanyaan. Contohnya, bagaimana cara membuat es mambo? Apa yang harus disiapkan ketika membuat es mambo? Apa saja bahan yang harus digunakan, dan lain sebagainya. Setelah kamu menentukan topik wawancara dan membuat daftar pertanyaan, sekarang yang ketiga tentukan narasumber yang akan kamu wawancara. Narasumber yang akan kamu wawancara bebas kamu pilih. Kamu boleh mewawancarai pedagang es mambo di sekitar rumahmu, atau boleh juga mewawancarai pedagang es mambo di sekolahmu. Hal yang harus dilakukan saat wawancara adalah yang pertama, mulai dengan sopan, ramah, dan memperkenalkan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, catat jawaban dari narasumber. Dan yang keempat, akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Contoh sikap yang baik saat wawancara adalah tidak menyela narasumber saat narasumber memberikan penjelasan. Kali ini kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan. Sebelum kita membahas tentang kerusakan lingkungan, Ibu akan bertanya, apakah kamu tahu manfaat tanaman bagi makhluk hidup, terutama manusia? Ya, betul. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk sumber makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan, terutama nasi. Nasi merupakan makanan pokok manusia. Mengapa kita tidak boleh membuang-buang nasi? Coba kamu bayangkan berapa banyak sumber daya alam dan sumber daya energi yang sudah terbuang setiap hari dalam sepiring nasi. Sebelum kamu membuang nasi, coba berpikirlah terlebih dahulu. Para petani membutuhkan waktu 120 hari untuk memanen padi. Lalu setelah itu padi dijemur dan digiling untuk dipisahkan menjadi beras dan gabah. Lalu padi dimasak hingga menjadi nasi. Beberapa contoh kegiatan manusia yang bisa merusak lingkungan adalah yang pertama, menebang pohon sembarangan di hutan, sehingga satwa hutan terancam tempat tinggalnya. Yang kedua, menangkap ikan menggunakan bom pukat harimau, sehingga ekosistem laut terancam dan ikan cepat habis. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak rusak dan bisa kita manfaatkan sumber daya alamnya.
Di Indonesia memiliki beberapa karakteristik wilayah. Beberapa di antaranya adalah wilayah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Setiap karakteristik wilayah mempunyai manfaat dan sumber daya alamnya masing-masing bagi penduduk. Sekian pembelajaran hari ini. Syukron, barakallahu fikum.